Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kakak Maria. Di pagi hari ini kita mau ibadah sekolah minggu. Nah, ibadah kali ini adik-adik kita ibadahnya mulai dari anak sampai kelas remaja ya. Adik-adik yang di rumah boleh mengikuti ibadah bersama dengan mama papa. Adik-adik semangat ya. Nah, Kakak Maria undang untuk semua bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan sukacita, dengan semangat. Ayo adik-adik semuanya, kita memuji Tuhan dengan lagu yang mengatakan hari ini harinya Tuhan. Dengan sukacita kita tepuk tangan. Musik. Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari, harinya duduk ya, terima kasih. Nah, untuk kita memulai ibadah kita, mari kita satu hati, kita berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus yang baik, terima kasih di pagi ini kami memulai ibadah kami di sekolah minggu. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menjaga setiap hati kami, pribadi kami untuk mengikuti ibadah dari awal hingga selesainya. Biarlah hanya terjadi di dalam nama Bapa, nama Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Oke, baik adik-adik. Untuk itu kita mau memuji Tuhan sekali lagi dengan lagu yang mengatakan kami bawa pujian, sambil kita memberikan persembahan syukur ya untuk Tuhan. Iya, sebagai ungkapan terima kasih kita buat Tuhan Yesus. Ya, musik. Dengan sukacita lagi ya adik-adik. Tepuk tangan. Semangat memuji Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Oke, baik adik-adik. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memberikan persembahan syukur. Nah, untuk itu mau masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita berdoa dulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Sekalian kita mendoakan persembahan syukur kita yang kita sudah berikan kepada Tuhan. Baik adik-adik, kita tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami sudah memberikan persembahan syukur kepadamu. Dan saat ini Tuhan, kami juga sudah siap mau membaca kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami dan sucikan hati pikiran kami, karena kami mau belajar tentang firman-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu yang hidup. Haleluya. Amin.
Ya, adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita di pagi ini yaitu terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-43 dengan judul Dorcas dibangkitkan. Nah, adik-adik, saya langsung masuk cerita ya. Dan nanti adik-adik di rumah bersama dengan mama papa bisa membaca di Alkitabnya masing-masing. Ya, adik-adik, pada waktu itu ada seorang perempuan, seorang murid Tuhan Yesus bernama Tabita atau Dorcas di Yope. Ya. Nah, Dorcas ini adik-adik, dia suka berbagi atau memberikan sedekah kepada janda-janda, anak-anak atau orang miskin. Nah, dia baik. Dia sangat baik, dia sangat berbagi kasih. Dan adik-adik, suatu ketika Dorcas dia sakit. Nah, adik-adik waktu Dorcas sakit, dia juga ya setelah Dorcas sakit adik-adik, dia mati atau meninggal ya. Nah, ketika dia meninggal, banyak yang menangisi dia, termasuk teman-temannya, ya ini janda-janda yang ada duduk di sini. Nah, sesudah dimandikan, nah Dorcas dibaringkan di ruang atas. Nah, adik-adik, di Yope itu dekat dengan Lida yang tempatnya Eneas. Minggu kemarin kakak Theo sempat ceritakan di adik-adik minggu lalu bahwa Eneas sakit dan disembuhkan oleh Petrus. Nah, di Lida itu ada Bapak Petrus adik-adik. Nah, orang-orang di Yope ini mengutus dua orang dia utus untuk pergi memanggil Bapak Petrus di Lida untuk datang di Yope. Nah, contoh ya Yope dengan Lida adik-adik, contoh kita di Manokwari di sini. Nah, mungkin di Yosi dengan Sanggeng ya jaraknya dekat. Nah, karena dalam pembacaan kita di dalam Kisah Para Rasul itu bahwa Yope dengan Lida dekat jaraknya saja. Nah, contohnya mungkin Wosi sama Sanggeng ya adik-adik. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, dua orang ini diutus untuk pergi memanggil Bapak Petrus untuk datang ke Yope melihat Dorcas. Ya, terus dua orang yang diutus tadi pergi memanggil Petrus. Nah, ini dah dua orang tersebut adik-adik, yaitu murid Tuhan Yesus juga. Kedua orang ini diutus untuk pergi memanggil Petrus. Nah, ini Petrus. Nah, adik-adik, nah setelah sampai di sana disampaikanlah pesan itu bahwa segeralah datang di tempat kami, yaitu di Yope. Nah, Bapak Petrus bergegas dan dia berangkat ke Yope. Nah, dan ketika dia datang di Yope adik-adik, Pak Petrus dipersilahkan masuk dan disuruh naik ke ruang atas tempat di mana Dorcas dibaringkan. Setelah dimandikan itu ditaruh di ruang atas. Ya, dan janda atau teman-temannya Dorcas yang sudah menangisi Dorcas waktu meninggal ini, yang sangat sedih karena dia tidak lupakan kebaikan Dorcas waktu dia masih hidup. Akhirnya dia memperlihatkan baju-baju yang dijahit sama Petrus bahwa ini waktu Dorcas masih hidup, dia menjahit baju ini dan sangat bagus. Bahkan dia banyak membagikan ke orang miskin. Nah, tetapi Petrus suruh orang-orang ini semua keluar dari ruangan itu. Ya, dia suruh keluar untuk di mana Petrus dia berdoa, dan setelah dia berdoa, dia berpaling ke mayat Dorcas. Mayatnya Dorcas yang sudah dibaringkan di kamar itu, dia berpaling.
Dia mengatakan, Tabita, bangkitlah. Petrus bersuara begitu, dan setelah Petrus mengatakan demikian, Tabita, bangkitlah. Nah, Dorcas membuka mata adik-adik. Dia buka mata dan lalu dia duduk. Nah, dia bangun duduk dan dia tersenyum sama Bapak Petrus. Nah, seperti yang digambarnya ini. Nah, setelah dia duduk, Pak Petrus bantu dia untuk berdiri. Nah, dia dengan sukacita, Bapak Petrus dengan sukacita, Dorcas juga dengan sukacita, senang, bantu dia untuk berdiri. Nah, ketika Bapak Petrus bantu Dorcas untuk berdiri, nah, ini adik-adik lihat, dia sudah berdiri, dia sudah dibangkitkan. Siapa yang bangkitkan adik-adik? Nah, itu Tuhan Yesus lewat Petrus. Nah, karena lewat kebangkitan ini adik-adik, banyak orang yang percaya. Nah, banyak orang yang percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Nah, lewat Pak Petrus ini, yang sebelumnya dia sudah menyembuhkan Eneas yang sedang sakit. Lalu kemudian Dorcas meninggal, dia bisa bangkitkan kembali. Nah, yang tadinya meninggal dia hidup kembali. Nah, adik-adik, kenapa bisa demikian? Karena Petrus percaya sama Tuhan Yesus. Dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya sama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berikan kuasa kepada Petrus. Nah, adik-adik, lewat cerita hari ini kita diajari, diingatkan, ditegur oleh firman Tuhan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan tetap mengakui Dia dan tetap percaya Dia akan kuasanya. Karena kuasa Tuhan itu tidak ada tandingannya. Kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Nah, seperti dia punya hamba atau pelayannya, yaitu Petrus. Dia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kasih, iman. Akhirnya, kuasa yang dari Tuhan Yesus diberikan oleh Petrus, dan Petrus bisa lakukan itu. Tetapi di dalamnya semua adalah Tuhan Yesus yang bekerja. Nah, adik-adik, siapa mau tetap setia dan tetap rajin ikut ibadah? Ya, adik-adik yang di rumah, Kakak Maria mau pesan, karena saat sekarang ini kondisi coronavirus, kita tidak menghalangi kita adik-adik. Kita tetap datang kepada Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, kita tetap datang kepada Tuhan. Lewat doa kita, pujian kita, membaca firman Tuhan, dan terlebih seperti sekarang ini yang kita lakukan, yaitu beribadah bersama-sama mama papa kita, atau orang tua kita di rumah, atau saudara-saudara kita, atau teman kita. Ya, biarpun saat ini kita belum bisa kumpul di gereja adik-adik, untuk bertemu dengan teman-teman kita, kakak-kakak pengasuh, tetapi di rumah kita bisa lakukan ibadah. Nah, karena ibadah itu adalah tanda ucapan syukur kita atau ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, cerita kita sampai di sini di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya. Oke adik-adik, kita mau memuji Tuhan untuk meresponi kebenaran firman Tuhan di pagi ini, yaitu dengan lagu yang mengatakan terima kasih Tuhan. Adik-adik semua menyanyi ya dalam sikap doa. Bisa berdiri adik-adik di rumah, yang di rumah silahkan berdiri. Kita memuji Tuhan dalam sikap doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
bersama-sama. Berdoa dimulai. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kasih-Mu bagi kami, di mana kami sudah ibadah dari awal, memuji memuliakan nama-Mu, berdoa bersama-sama, dan juga mendengarkan cerita firman-Mu, di mana di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-43, biarlah tentang cerita Petrus membangkitkan Dorkas menjadi teguran untuk kami, datang mengingatkan kepada kami bahwa dalam kehidupan kami setiap hari, biarlah kami tetap mengakui Tuhan, bahwa kuasa Tuhan itu nyata dan amin. Dan biarlah lewat kebenaran firman-Mu pula di pagi ini, kami tetap setia mengikut Tuhan dan tetap percaya hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya juru selamat kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Ajarlah kami semua anak-anak-Mu untuk tetap setia mengikut Engkau. Biarpun situasi pandemi COVID-19 saat ini tidak menghalangi kami, tidak menjadi alasan kami untuk tidak datang kepada Tuhan, tetapi biarlah kami tetap berusaha dan tetap semangat dan tetap setia untuk datang kepada Tuhan. Lewat doa kami, puji-pujian penyembahan kami, lewat kebenaran firman-Mu yang kami baca bersama dengan mama papa kami di setiap ibadah yang kami lakukan di rumah, bahkan ibadah-ibadah yang kami ikuti lewat online. Tuhan Yesus memberkati kami. Biarlah iman kami tetap bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Ibadah kami di pagi ini, kami datang juga berdoa, mendoakan teman-teman kami yang sakit, Engkau sembuhkan, yang malas untuk beribadah, Engkau berikan roh kerajinan, dan yang kami yang sudah sekolah, mulai dari anak-anak sampai ke remaja, bahkan perguruan tinggi yang saat ini, bahkan mama papa kami yang sudah masuk kantor, Tuhan memberkati. Biarpun saat ini situasi pandemi masih ada di kota kami, di bangsa kami, tetapi Tuhan tetap melindungi kami, menjaga kami, menguasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami tidak takut, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu selalu memberikan kami roh keberanian dan roh percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami. Tuhan selalu ada di sisi kiri dan kanan kami, di depan muka belakang kami, menjaga kami. Seperti firman-Mu yang kami dengar bahwa kuasa-Mu itu nyata. Seperti yang Engkau sudah perlihatkan di dalam pembacaan kami di pagi ini, yaitu lewat hamba-Mu yang melayani Engkau, yang Engkau percayakan, Pak Petrus bisa membangkitkan Dorkas. Dan lewat kuasa itu, Tuhan yang berkarya di atasnya. Untuk itu Tuhan, biarlah firman-Mu tetap menguatkan kami di saat-saat ini Tuhan, di dalam menempuh pendidikan kami, baik kami belajar di rumah, yang sampai sekarang ini kami belum diizinkan untuk belajar di sekolah, tetapi kami belajar di rumah lewat Zoom atau lewat apapun Tuhan, kami tetap semangat untuk belajar bersama dengan orang tua kami di rumah. Tuhan, tolonglah berkati hati dan pikiran kami untuk tetap mengandalkan Tuhan, tetap datang kepada Tuhan dalam setiap kesulitan-kesulitan hidup kami, dalam setiap masalah hidup kami. Biarlah kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati kami semua tanpa terkecuali. Bangsa dan negara kami Engkau berkati. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok Engkau memberkati. Berkati jemaat kami Efrata Wosi, Ibu Pendeta, Majelis dan guru jemaat, vikaris dan
semua unsur-unsur yang ada Engkau memberkati. Dan terlebih khusus kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, dan bersama dengan kakak-kakak pengasuh yang ada Engkau memberkati. Biarlah kami Engkau cepat lalukan COVID-19 ini Tuhan, coronavirus ini, biar cepat berlalu dan kami kembali kumpul bersama dengan teman-teman kami dan kakak-kakak pengasuh kami untuk beribadah di gereja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa syukur kami di hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, baik adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita di pagi ini dan kita menyanyikan lagu yang mengatakan Bapa terima kasih. Ya. Semua mau nyanyi ya adik-adik? Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Immanuel artinya Allah beserta kita. selamat pagi Kakak-kakak pengasuh serta kawan-kawan sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan